Halo, 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 halo. Bertemu lagi di Selasa Kliwon. Ya, keputusan-keputusan penting dalam hidup yang mempengaruhi kondisi keuanganmu adalah: pertama, karir yang kamu pilih; kedua, skill yang kamu kembangkan; ketiga, pasangan hidup kamu yang telah kamu pilih; keempat, teman yang kamu jalin atau networkingmu; kelima, lokasi tempat tinggalmu, tentunya lingkungan ya. Oke, ini mau bahas apa sih? Oh ya, bahas ini aja, bisnis online dengan personal branding itu kayak gimana gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, analisa masalah yang ada di sekitar kamu. Nggak usah jauh-jauh. Masalah susah dapat kerja, masalah keuangan, atau masalah pola asuh anak, parenting, masalah rumah tangga, masalah rumah yang selalu berantakan. Ya, banyak banget ya, ternyata banyak yang kalau mau dibedah gitu ya. Kemudian tentukan niche yang sesuai sama masalah yang kamu temui dan yang akan kamu berikan problem solvingnya atau pemecahannya gitu ya. Misalnya masalah parenting, niche kamu atau ceruk tema kontenmu berarti di seputar parenting, seputar dunia anak, atau seputar anak ke orang tua gitu. Buat satu akun sosial media yang kontennya membahas tentang itu tadi, parenting atau anak ke orang tua gitu lah, adab. Kalau aku nggak bisa cari resource-nya gimana? Ya sekarang sih banyak banget ya resource ya, kayak di ChatGPT-4, Gemini itu, kemudian langsung bisa di generate pakai bypass GPT, atau yang nggak bisa kedeteksi itu ya. Banyak sekali resource-nya, tapi paling tidak ketika kamu minta tolong ke GPT untuk bikinkan tema 1 bulan beserta breakdownnya, itu bisa kayaknya sih gitu ya. Jadi sekarang udah nggak ada bilang nggak ada materi atau kurang bahan, nggak ada. Lagian konten yang dibuat juga nggak harus edukasi dari kita gitu ya, jadi bisa jadi edukasi atau literasi atau kutipan dari para expert gitu aja. Konsisten aja buat di satu niche itu, cari terus, gali terus idenya, terapkan metode amati, tiru, modifikasi. Tapi jangan tiru plek-plek juga, karena jangan biasain plagiarisme ya. Jadi harus ada differentnya gitu. Kemudian evaluasi konten ya. Evaluasi konten ini penting banget, yang mungkin jarang dilakukan. Jadi cuman konten aja tapi nggak dilihat konten yang tinggi viewsnya. Maksudnya tinggi viewsnya itu misalnya di TikTok ada yang 0 ya, atau di 20 mentok. Kenapa ini bisa viral, yang ini enggak? Itu gimana gitu, bedanya di mana? Beda di hook, di clickbaitnya, berarti kan harus diperbaiki hooknya atau clickbait atau copywritingnya, harus dipadu-padankan dengan yang punya view-nya tinggi gitu. Kenapa kok ini tinggi, kenapa kok ini enggak gitu ya. Dan ini yang tidak kalah penting, jangan lupa konversi setiap kontenmu biar bisa dimonetize atau menghasilkan cuan gitu ya. Itu harus ada call to action namanya. Sekarang percuma kalau banyak view tapi nggak bisa dikonversi. Caranya di dalam konten ya pakein call to action, segera, atau Anda ingin menghubungi, atau bagaimana, atau jika Anda tertarik dan lain sebagainya. Banyak sekali copywriting di luaran sana resource-nya yang merujuk ke produk atau jasa, barang atau jasa yang kamu jual gitu, baik itu produk fisik ataupun digital ya. Kemudian selalu sisipkan tautan toko online atau tautan affiliate kamu di link bio. Penting itu ya, nggak apa-apa jadi dibikin kayak, kan ada LYNK itu, link.id, itu bisa dipakai tuh. Canva juga bisa yang web seriesnya.
Dan terakhir, ini paling penting dalam personal branding ini, yang tidak kalah penting adalah update terus halaman pribadimu ya, atau halaman publikmu, fanpage publik ataupun TikTok publik atau TikTok pribadi. Karena gini, nggak mungkin juga kan kamu akan ditemukan di alam semesta ini ketika kamu update status terakhir 22 Januari 2002. Gimana, kemana nih orang, masih hidup apa enggak gitu kan, kira-kira gitu. Jadi ya itu tadi sekapur sirih mengenai bagaimana berbisnis dengan memanfaatkan personal branding kita. Semoga bermanfaat. Udah gitu aja. Dadah.